Hai, hai, karena Rio iki kita masih satu orang, iku sing tarsi adalah PJ ku. Ya, Oke, oke. tapi oke. Nah, ini sesi 4 kita bahas laju pertumbuhan 1, 2, 3. Nah, yang laju pertumbuhan 3 kita cuma bahasnya populasi secara huruf kok. Nanti minggu depan kita lanjutkan yang sigmoid dan lain-lain. Nah, yang pertama pasti bunga majemuk, terus yang kedua perkiraan waktu meninggalnya korban. Biasanya itu nyari kematian gitu, waktu kematian jasad. Terus masa isotop radioaktif, umur fosil, terus populasi Sarhur. Nah, yang pertama ini adalah bunga majemuk. Seperti biasa sih bunga majemuk, kita rumusnya UT sama dengan U0 dikali 1 ditambah R, buka kurung tutup pangkat T. Ini dikali Ini dijumlahkan dulu, terus dipangkatkan, baru dikali U0. Nah, terus dengan U0 ini simpanan pada tahun ke-0 yang awal. Terus R-nya yang pasti bunga per tahun. Terus T-nya adalah lama penyimpanan dalam tahun. Nah, ini ada kasus nih. Aku draw. Ini kan. Terus ini kasusnya yang pertama. Pada Januari 2005, uang sebesar 500.000 ditabung di suatu bank. Bank tersebut memberikan bunga tabungan sebesar 5% per tahun. Dengan anggapan bunganya flat, tetap konstan selama bertahun-tahun itu ya 5% terus. Kemudian kita harus nentuin besarnya tabungan pada Januari 2015. Ini 2015. Nah, ya, U0-nya yang pasti adalah 500.000. 500.000, terus R-nya 5%. R-nya 5% kalau misalnya kita jadikan presentasi kan jadinya 0,05. Kemudian T-nya 10 dari mana? Dari 2005 ke 2015 ini ada 10 tahun. Dah, kita masukkan ke rumusnya. UT kan, T-nya adalah 10 sama dengan 500.000 adalah U0. Terus buka kurung tutup 1 ditambah 0,05 pangkat 10. Nah, ini harus dijumlahkan terlebih dahulu baru dipangkatkan. Hasilnya 814.447 rupiah. Nah, misal ketemu ada IKI 31 di kalkulatormu, nggak usah dibulatkan. Soalnya pasti kalau misal kita di rekening bank pasti ada koma-koma sekian. Nah, jadi nggak usah di approximal atau dibulatkan. Nah, hasil kerungu hutan nggak? Kerungu. Oke. Nah, sing B. Perkiraan waktu meninggalnya korban. Nah, dengan memperhatikan suhu badan jasad. Jadi kita menentukan waktu kematian itu dilihat dari T ini juga. Terus sama apa? Suhu jasad. Jadi fokusnya adalah ke suhunya. Nah, di sini nih kasus 2. Petugas polisi pada pukul 8 malam menemukan ya, Ki? Menemukan jasad korban. Nah, suhu jasad tersebut adalah 33 derajat. Untuk dilakukan penyelidikan, polisi membawa jasadnya itu ke kantor polisi. Nah, tiba di kantor polisi 30 menit kemudian. Dengan suhu jasad yang berubah menjadi 29 derajat Celcius. Nah, dengan suhu udara luar yang dianggap tetap, kita anggapan adalah suhu luar itu adalah 28 derajat Celcius. Jadi SL-nya adalah 28. Kita disuruh menentukan perkiraan waktu kematian dari ditemukannya jenazah tersebut, waktu kematian. Berarti nyarinya adalah T-nya.
Nah, kita ketahui T0-nya sama dengan jam 8, terus T30 menit sekian itu adalah 20.30. Ini satuannya kalau misalnya ada 30 menit misal, berarti satuannya nanti menit. Tuh. Terus, nah SL atau suhu luarnya adalah 28 derajat Celcius. S0-nya yang tadi 33 derajat, ya kan? Nah, S30 nih 29 derajat. Kemudian kita masukkan nih ST tadi rumusnya apa itu? SL ditambah CE KT. CE itu adalah konstanta. Gimana caranya untuk mencari C? Karena di sini kan langsung ya. ST-nya sama dengan 28 ditambah C eksponensial pangkat KT. Nah, kita masukkan dulu S0-nya yang kita ketahui itu 33. Terus kan, ya udah. Di sini sehingga 33 sama dengan 28 ditambah CE CE pangkat 0. Pangkat 0 iki selalu selalu satu. Selalu satu. Jadi terus 33 dikurangi 28 kan. Iki dipindah ruas ke kanan atau kayak gitu. Kita yang kenal translasi. Jadi 33 dikurangi 28 dikurangi 28. Terus 5 sama dengan C. Jadinya C-nya adalah 5. Kita masukkan nih di model matematisnya. Jadi ST sama dengan 28 ditambah 5 eksponen pangkat KT. Ya kan? Kita suwes nemukan nih. C ini sudah, berarti kita harus menemukan apa? K-nya. Gimana? Kan tadi sudah diketahui kan? S30 ini adalah 29 derajat. Nah, S20 ini kita pakai buat nyari C-nya. Nyari K. Kita pakai buat nyari K. Gimana caranya kita masukkan? 29 sama dengan 28 ditambah 5E pangkat 30K. Dari mana 30? 30 ini kan waktu S pada saat 30 ini kan jadinya 29 tadi. 29 derajat tadi. Suhunya pada saat 30 menit kemudian itu 29 derajat. Nah, terus kan kita translasi ya kan. Jadi 29 dikurangi 28 terus 28 dikurangi 28. Jadi ini 1. 1 ini bisa diubah. Jadi 5E pangkat 30K sama dengan 1. Kita ubah jadi 30K sama dengan len 1/5. Nah, tanya gimana nyarinya? K sama dengan len 1/5 per 30 hasilnya ini. Begitu. Terus lanjut deh kita masukkan karena ketetapannya udah ketemu kan ketetapan 0,05364793. Nah, kita masukkan ke dalam model matematisnya ST tadi. Kemudian kita disuruh nyari waktu kematiannya. Nah, waktu kematiannya T. Nah, dianggap itu pada saat meninggal itu suhu badannya tuh normal. Jadi masih 37 derajat Celcius. Dianggap normal ya. Jadi ini adalah suatu anggapan. Ini anggapan biar kita bisa nyari apa? Nyari T-nya. Kayak gitu. Nah, di sini 37 derajat ya suhunya. Dianggap kayak gitu. 37 sama dengan 28 ditambah 5E pangkat negatif 0,05364793 T itu berapa? Kita tinggal kayak tadi 37 dikurangi 28 dikurangi 28 kan. Jadinya 5E pangkat negatif 0,05364793 T sama dengan 9. Lanjut lagi. Yang pangkat ini diturunkan, yang ini jadi len. Lennya jadi len 9/5. Kemudian nih, udah nih T-nya. Ini adalah T. Jadi kita ketemu T-nya adalah negatif 10,95637175. Nah, kalau kayak gini, itu bisa kita approx jadinya adalah 11 menit. Dari mana? Kan tadi ini adalah 30 menit ya. Jadi satuannya adalah per menit. Beda lagi kalau misalnya kita ketahui kayak, di sini per menit.
20 30 misalnya nemuin jasad korban, terus perjalanannya 30 menit atau 50 menit. Nah, itu nanti berarti hasil akhirnya juga perkiraannya 11 menit. Apa pakai menit juga. Nah, ini udah nih ketemu berarti. Maka perkiraan meninggalnya korban itu sekitar 11 menit sebelum jam ditemukannya tadi. Jadi atau pukul 19.49. Nah, ini waktu kematian. Waktu kematian. Kematian. Nah, terus lanjut lagi. Masa isotop radioaktif. Di buku itu banyak caranya sebenarnya. Aku pun kadang juga bingung sebenarnya pakai apa. Nah, aku ambil masa isotop radioaktif ini dari latihan. Dia pakai PT. Kayaknya sama kayak yang kemarin, cuma bedanya di sini adalah negatif. Nah, ini PT, P0E, negatif KT. PT ini adalah gramnya. Sorry, gram. Gramnya isotop maksudnya, peluruhan isotop. Gitu. Nah, ini kasus 3. Suatu isotop radioaktif mempunyai waktu paruhnya itu 10 tahun. Nah, jika diobservasinya itu dimulai dengan 16 gram isotop, jadi ini adalah masanya. Masa, ini adalah T setengahnya. Waktu paruh itu berarti T setengah. Jadi T setengahnya itu 10 tahun. Kemudian, nah kita disuruh nyari tetapan peluruan isotop atau yang biasa kita tulis K. Kemudian kita harus nyari gram yang tersisa. Jadi masa dari isotopnya yang tersisa setelah 2 tahun tuh berapa. Nah, caranya adalah dengan cara ini pelan-pelan dulu. PO per 2 ini itu dari PT. P sama dengan P gitu. P sama dengan P0 per 2. Dari mana? Karena dia setengah. Dia paruh waktu kan tadi. Iya, kayak gini. Jadi ini kayak PT gitu. Ya, kita masukkan P0 per 2 sama dengan P0E pangkat X negatif KT. P0-nya adalah 16, ini 16 gram. Ini adalah P0. Yang ini adalah P setengah. 16 per 2 sama dengan 16 E pangkat 10K. 10K-nya dari mana? 10K-nya adalah waktu paruh ini. Nah, udah kita masukkan setengah sama dengan E pangkat negatif 16K. Kita turunkan pangkatnya buat ngilangin eksponennya, jadi di sini diubah jadi ln. Nah, setengah ini diubah kalau jadi ln itu jadi negatif ln 2. Nah, kita udah ketemu K-nya, kita approx-nya jadi 0,043322. Nah, yang ditanyakan adalah gram atau yang tersisa nih. Berapa setelah 2 tahun. Kayak gitu. Nah, udah deh. Kita masukkan P2-nya sama dengan 16. E-nya dipangkatkan jadi 17,4481 gram. Nanti kalau misalnya ada yang beda, ada yang salah, tolong dikasih tahu ya. Juga perlu cek. Sebentar. Oh, ini harus minus, sorry. Jadi ini aku ada salah. Hitung dulu. Jadi jangan lupa kan tadi rumusnya negatif ya, jadi harus di negatif juga. Keliru. Oh, terus yang ini juga tiba-tiba 16K padahal ini adalah 10K. 10K nih. Jadi pasti ada keliru untuk aku bisa. Lan 2
dibagi 10. 0,069. Aku kasih negatif. Ada yang keliru guys. 0,69314718. Di approxnya di 6 angka di belakang koma. Berarti 0,6 di sini 931. Nah, ini berarti juga ada negatifnya kan, makanya negatif 0,069315. Terus udah deh, kalau misalnya kalian ada kalkulator langsung aja, jadi 16 dikalikan eksponennya dipangkatkan negatif 0,069315 dikalikan apa? Dikalikan 2 karena dia nyarinya 2 tahun. Jadinya dia luruh. Makanya kok kan tadi 16 gram isotop ya, padahal sudah 2 tahun kok nggak ada peluruhan. Karena di laju pertumbuhan 2 ini, di BMP itu kita bahasnya kayak peluruhan atom dan lain-lain. Ini 13, 9, 2, 88 gram. Bisa di approx kalau misalnya gram ini biasanya itu kita approxnya cuma kayak 2 angka di belakang koma. Satuan. Tapi bisa juga yang terkecil, tapi ya kayak 1393 juga boleh. Gram. Nah, sudah. Ini jadinya. Makanya tadi kan tiba-tiba kok jadi 17 padahal atom isotopnya tuh cuma 16 gram. Harusnya ada peluruhan jadinya 13,93 gram. Kalau misalnya observasi tersebut sudah 2 tahun dan tersisa isotopnya. Sudah deh. Nah, dari sini selanjutnya adalah umur fosil. Umur fosil di sini rumusnya kita pakai model matematisnya adalah N dalam T, ini N suatu T, sama dengan N0 E pangkat KT. Lagi-lagi KT dan eksponen. Rata-rata kalau misalnya di model matematis yang laju pertumbuhan itu pasti ada eksponensialnya. Di sini ada kasus yang keempat dari 5 kasus. Ini adalah observasi, ini aku tipe. Observasi fosil tulang yang ditemukan apabila fosil tersebut mengandung 1/100 dari kuantiti semula C14. Nah, kita disuruh nentuin umur fosilnya. Kemudian kita harus nentuin umur fosil apabila kandungan C14-nya itu telah meluruh sebanyak 85%. Jadi kalau misalnya telah meluruh 85%, dia sisanya adalah cuma 15% dari kandungan C14-nya. Ya cuma ada 15%. Nah, diketahui waktu paruh C14 adalah 5.600 tahun. Nah, C14 ini tuh apa sih? Yaitu karbon 14. Dia biasanya kayak tulang-tulang fosil gitu. Nah, lanjut di penjelasannya. Jangan lupa ini di garis bawahi 1/100 tuh berarti kuantitas semula tuh N0. N0. Nah, ini rumusnya kita sebenarnya itu sama aja rumusnya kayak yang mana sih? Kayak yang P0 ini. Jadi cuma beda P0 dan N0 itu aja. Di sini N0 per 2 karena waktu paruh ya di sini. Ini ada waktu paruh. Kemudian sama dengan N0E pangkat KT. Kenapa sih N0-nya nggak aku masukkan? Karena dia nggak ada kan. N0-nya tuh yang nggak ada. Lanjut. Nah, dari ini N0 dan N0 ini tuh bisa kita coret guys. Karena apa kalau misalnya ini kita bagi nih, kan biar menghilangkan biar jadi satu nih.
ini kita bagi N0 tuh bisa kita coret-coret. Nah, jadinya tuh setengah. Tinggal setengah sama dengan apa? 5.600 Kak. Ini E ya sebenarnya. Ini len nanti. Ini. Ada yang keliru. Ini tuh kayak ini. E. 4. Nah, harusnya kan kayak gini ya. Cuma aku biar cepet itu tuh kayak gitu. Nanti hasilnya kayak len 2 sama dengan 5.600 Kak. Kayak gitu. Nah, itu 5.600 Kak. Nah, kita tinggal K-nya. Kira-kira ini ada negatif nggak ya? Oh, nah. Jadi, kalau misalnya kita kayak gini kan kita disuruh nyari K-nya ya. Ya udah, len 2 per 5.600. Hasilnya K-nya adalah ini. Negatif 0,0001237,8. Nah, dan nih, ini adalah angka ketetapannya. Kalau misalnya kita nyari umur fosilnya, di sini, jika kandungan C14-nya itu 1/100 dari semula, maka kan jadinya 1/100 N0 ya kan? Sama dengan kita masukkan K-nya, jadi N0 dikalikan eksponen pangkat negatif ya. 0,000012378. Ini di sini. Ya. 0 N0 dan ini tuh bisa dicoret langsung. Coret, jadinya negatif. Kenapa sih kok aku langsung aja? Karena nanti kalau misalnya kita mau menghilangkan eksponen ini, kita ubah jadi len. Pangkatnya kita turunkan ke bawah, jadinya negatif 0,0001237,8 T. Nah, sama dengannya len per 100. Bentar. Seharusnya kalau misalnya ini jadinya len 100. Bentar. Iya. Jadinya ini kalau misalnya kita ubah itu jadi bener sih len 1/100 atau len 1000 per ini aja. Len 100 tuh bisa jadi negatif len 1000. Len 100. Nah, kayak gini. Ini kan udah nih sama-sama negatif ya. Kalau misalnya kita nyari T-nya kan ini sama-sama negatif. Ini juga negatif. Jadinya nanti hasilnya positif kan. Kita tinggal len 100 per ini dibagi sama ini. Hasilnya kita hapuskan. T-nya adalah 37.204 tahun. Ini itu umur fosilnya. Umur fosil C14-nya. Nah, kan tadi diketahui kalau misalnya ternyata kandungannya ternyata udah meluruh 85%. Berarti yang sisa adalah 15%. Nah, 15%-nya berarti NT sama dengan 0,15 N0. Nah, ini kita masukkan di sini NT-nya sekian. N0 kali E pangkat negatif 0,0001237,8 T sama dengan 0,15 N0. Kita coret-coret di sini N0-nya. Nah, ini juga sama aja. Caranya ya kayak tadi. Ini pangkatnya diturunkan. Ininya jadi len. Len di 0,15. Habis itu akhirnya jadinya dia cuma berapa? 15.326,5 tahun.
dia umur fosilnya kalau misalnya kandungan C14-nya tuh udah meluruh 85% tuh segini. Nah, kayaknya aku nggak tahu ini soal pemodelannya yang UAS bakal sama atau enggak. Tapi yang masuk itu kalau aku waktu itu yang peluruhan fosil. Itu yang masuk di kayaknya soal nomor 2 kayaknya ya. Nah, selanjutnya yaitu populasi Fairhouse. Fairhouse ini masuk ke LP3 alias laju pertumbuhan 3. Ini aku sedikit singgung bentar. Aku sedikit singgung aja sih sebenarnya nggak banyak. Nanti minggu depan kita lanjutkan karena lumayan banyak dia rumusnya. Nah, populasi Fairhouse di sini kita pakai rumusnya kayak ada yang daya tampung maksimal. Jadi misalnya ada yang kayak kasus itu kolam lele tuh tampungnya cuma segini nih. Tapi dia posisi populasi awalnya tuh segini. Nah, kira-kira nih sampai kapan dia bisa nampung tuh maksimalnya jadi segini kayak gitu. Berapa lama sih dia bakal mencapai sebanyak ini tuh kapan? Ini tuh namanya perkiraan. Kalau misalnya di buku itu biasanya perkiraan kayak gini tuh disajikan dalam tabel. Jadi kita ngitungnya pakai Excel. Jadi kayak biar kelihatan, oh ternyata dalam 10 bulan atau 12 bulan ternyata dalam 12 itu udah full harusnya, tapi kita nggak tahu. Nah, itu namanya perkiraan. Di sini rumusnya kita pakai PT sama dengan PT itu apa sih? Populasi saat T. Nah, sama dengan PM ini adalah populasi maksimum atau daya tampung per 1 ditambah kurang buka PM per P0 dikurangi 1 nih, tutup kurung, dikalikan nih maksudnya. Pangkat negatif K T. Jadi kita harus selesaikan dulu yang dikurung dulu, habis itu kita kalikan ke sini. Nah, udah. Kita masuk ke dalam kasus yang ke-5. Pada suatu kolam lele dengan daya tampung sebanyak 250 ekor nih di sini. Garis aja. Ini. 250 ekor. Dengan populasi awalnya ikan adalah 50 ekor. Berarti di sini adalah populasi awal ini adalah P0. P0. Nah, 2 bulan kemudian nih, di sini ada 2 bulan. Berarti ada T sama dengan 2. Ini adalah T. T sama dengan 2. Kemudian terdapat 125 ekor. Jadi dia mula-mulanya tuh T0-nya tuh cuma 50 ekor. Tapi dalam T sama dengan 2, dia tiba-tiba jadi 125 ekor. Kita disuruh nentuin tetapan K-nya. Kita nentuin tetapan K dan disuruh nyari banyaknya populasi ikan dalam 10 bulan. Nah, kalau 10 bulan berarti T sama dengan 10. Kalau misalnya kita baca kayak gini, enak banget. Di BMP juga banyak soal-soal latihan, jadi bisa dikerjakan teman-teman yang lain. Cuma agak tricky aja. Nah, gimana sih caranya penyelesaiannya? Jangan lupa kita masukkan di model matematisnya tadi PM per 1 ditambah PM per P0 dikurangi 1, kita kerjakan yang ini dulu, habis itu dikali pangkat negatif KT. Nah guys, kalau di model matematis kita pas ujian nggak bisa buka kalkulator, sebenarnya kalau misalnya kalian udah submit atau ngitungnya udah kayak gini, udah yang kayak model matematisnya ini tuh udah dapat nilai. Ini nggak tahu ya apakah aku karena laki atau enggak, lagi beruntung atau enggak. Cuma waktu itu aku sampai ngasih note, mohon maaf saya nggak bisa mengerjakan selanjutnya karena nggak bisa ngitung lemnya gimana. Ya, gitu. Nah, ini nih, kita harus nyari ketetapan K-nya. Gimana? Karena yang diketahui adalah T sama dengan 2,
dengan perolehan populasinya adalah 125 ekor. Nah, kita masukkan aja PT-nya di sini. P2. P2-nya kan sama dengan ini ya, 125. 125 sama dengan kita masukkan yang 250 ini. 250 per 1 ditambah 4E pangkat pangkat negatif 2K. 2 dari apa? 2 dari T-nya. Kemudian kita pindahkan nih. Kita kali silang. Baik. Kita kali silang. 125-nya kita pindah ke ruas ini. Atau kalau misalnya kayak bingung dikali silang, kita masing-masing ruas kanan dan kirinya kita pakai yang sama. Jadi kayak yang ini dikali, biar ininya satu loh guys. Kayak biar jadi cuma 250 kan ini harus satu ya. 250 per 1. Gimana? Ya udah berarti di sini dikalikan 1 ditambah. Pokoknya bisa dicoret-coret dan ini jadinya dikali. Kayak gitu kalau misalnya konsep perkalian silang itu kayak gitu. Nah, di sini 125 dikalikan 1 ditambah 4E pangkat 2K. Jangan lupa ini ada kurung tutup dan kurung buka. Sama dengan 250. Nah, yang ini aku kayak ada keliru. Ya. Karena harusnya kayak, benar ya? 250 dibagi 125 itu kan 2. Udah. Ini aku pindahkan. Jadi kayak kalau misalnya kita pindahkan bingung ya. Yang ruas kiri dibagi 125, yang ruas kanan juga dibagi 125. Jadinya di sini 1, kalau misalnya 1 dikali ini kan hasilnya ya udah kan hasilnya ini tetap. Yang ini jadinya 2. Udah nih. Nah, yang ini, 1 ini aku pindah ke ruas kanan, jadinya 2 dikurangi 1. Nah, misalnya kalau kita kanselasi jadi 1 dikurangi 1, terus yang ini 2 dikurangi 1, biar di sini 0. Tinggal 4E aja gitu maksud aku. Biar jadi 4E aja gimana? Ya udah. Hasilnya nanti ini 4E pangkat negatif 2K sama dengan 1. Lanjut nih. Kita harus nyari K-nya. Gimana caranya? Kita turunkan pangkatnya. Kemudian ini kita ubah menjadi len. Ya kan? Ini tuh sebenarnya kayak len 1 deh, guys. Benar. Len 1/4. Dari mana? 4-nya kita ubah di sini. Kita Kita taruh di ruas kanan. Sama kayak tadi kanselasi juga. Dia biar apa sih? Biar cuma E pangkat negatif 2K. Jadinya di sini harus 1/4. Kita turunkan E pangkat negatif 2K-nya jadi negatif 2K. Kemudian di sini sama dengan len 1/4. Nah, len 1/4 nih ternyata bisa kita ubah jadi negatif len 4. Di sini ada negatif. Di sini ada negatif, di sini ada negatif. Kita coret, bisa coret karena sama-sama negatif jadinya positif ya guys. Jadinya kita nemu nih ketetapannya adalah 0,69314,718. Nah, kita approx nih, kita bulatkan karena panjang banget. Kita bulatkan ke 6 angka di belakang koma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang belakang ini kan 1 ya, kita bulatkan jadi cuma tetap nggak naik dan nggak turun. Jadinya 693147. Sorry, 0, ya. Nah, ini adalah ketetapan K-nya. Ini adalah Terus gimana yang tadi daya tampungnya? Karena yang ditanya daya tampung setelah 10 bulan. Gimana? Ternyata kalau misalnya kita N-nya 10, kita masukkan nih P-nya. Ternyata 250 ini adalah PM atau populasi maksimal per 1 ditambah yang tadi ya, rumus yang tadi 4E pangkat negatif 10. 10 dari mana 10 T-nya? Ini adalah K. Angka ketetapannya. Boleh nggak dibolak-balik? Boleh kok, sama aja hasilnya. Kayak misalnya K-nya dulu baru T-nya. Jadi hasilnya adalah 249,027
2, 3, 5, 6. Nah, kalau misalnya kita ditanyakan ekor, kan nggak mungkin ya, hasilnya tuh kayak 249, 1 atau misalnya apa gitu. Nah, itu kan tidak mungkin ya. Jadinya kita harus bulatkannya kayak 249. Kalau misalnya di sini kayak 249,5, misalnya 249 nih, koma 5, maka kita harus bulatkan jadi eh, bentar, terus. Nah, kalau misalnya di sini 249,5 maka approx-nya adalah 250. Jadi udah deh, jadi dia dalam 10 bulan tuh udah memenuhi daya tampung dari kolam tersebut. Kalau misalnya kita ditanya, kapan nih populasinya tuh bisa maksimum daya tampungnya tuh berapa? Tuh. Nah, ternyata dalam 10 bulan dia udah full daya tampungnya. Udah maksimalnya segitu. Nah, dari sini nih, dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan nggak ya? Boleh banget tanya atau sebentar aku minum dulu. Mau kan aku minum nanti kita lanjutkan di sini. Ada 5 soal. Ini lumayan mirip sama yang kayak tadi. Aku hanya ubah angka-angkanya biar kita bisa soal aja. Biar lebih ngeh kayak gitu. Biar lebih ngeh banget masalah laju pertumbuhan 1, 2, 3 ini. Kalau yang kemarin itu kan laju pertumbuhan ya, di mana ada pertumbuhan kayak ya kayak pertumbuhan populasinya berapa gitu kan. Nah, kalau di sini yang pertumbuhan kedua itu rata-rata kita nyari peluruhan atau penurunan kayak gitu. Nah, yang laju pertumbuhan ketiga, nanti beda lagi. Itu ada sigmoid 1, 2, ada yang banyak banget. Ini cuma aku singgung yang Herfustum. Bentar ya, aku minum dulu. Nah guys, kan yang aku singgung ini kan sigmoid 1 ya. Kalau misalnya sigmoid 2 itu pembahasannya kayak populasi endemik. Jadi kebalikannya yang apa sih? Health tadi, yang ini kan pertumbuhan ya. Nah, kalau misalnya sigmoid 2 itu nanti titiknya, dia tuh populasinya kan semakin turun dan semakin turun. Jadi kalau misalnya kita tahu kayak misalnya penyebaran TBC misalnya dalam suatu kota A yang sigmoid 2 tuh P0-nya tuh berapa sih yang awalnya? Nah, ternyata ada 1000 sekian. Nah, dia P dalam suatu pada saat T, dia tuh bisa aja jadi nol populasinya. Dia bakal habis. Habisnya tuh apa? Bukan meninggal ya, tapi sembuh kayak gitu. Biasanya ada di kayak PIR biasanya kalau misalnya metode epidemiologi. Nah, ini nih. Kita bahas yang ini, yang latihan soal.
Dan pemodelan matematis itu banyak banget yang tertarik buat bikin karya ilmiah mengenai ini. Karena apa ya? Karena banyak di sekitar kita. Sama riset operasi itu juga banyak juga yang realnya pakai matkul itu karena ya optimasi lah, proling lah, kayak gitu. Kalau aku sendiri ambilnya pemodelan matematis untuk Arilku. Nah, kita back to topic. Jadi kita bahas latihan soalnya. Penyelesaian. Penyelesaiannya. Di sini kita ketahui ya guys, dia mulai nabungnya adalah April tahun 2000. Dengan tabungan awalnya adalah 5 juta. Ini adalah U0. Ingat kalau misalnya kita lagi bahas uang, berarti tandanya adalah U. Anggap aja U-nya adalah uang. Nah, bank tersebut memberikan bunga sebesar 12% tiap 4 tahun sekali. Kalau misalnya kita ditanya per tahun, berarti 12 per 100 ini dibagi. Berarti ya udah dalam 1 tahun dia cuma ngasihnya 3%. Gitu aja. Jelek tulisan tuh. Jadinya dalam setahun dia cuma ngasih 3%. 3% per tahun ya. Maaf guys, ini tulisanku. Nah, per tahun berarti ya kan. R ini adalah R. Kalau misalnya kalian lupa, bunga itu R. Nah, berapa besar tabungan sisa pada bulan April 2024? 2024. Ya udah, tinggal aja. Karena ini udah aku jadikan per tahun bunganya, tiap 4 tahun itu 12%. Langsung aja. Kalau misalnya ini nanti ada keliruan, tolong aku diingatkan ya guys. Ini aku ubah jadi per tahun semua. 0. B0-nya 5 juta. Nah, udah. Kemudian R-nya adalah 3%. Atau 0,03. Ya. Kita masukkan aja U. Langsung kita masukkan karena ini 24 berarti dia T-nya adalah 24 juga. Ya, 5 juta tambah R-nya tadi kan 0,3. Ini deh. Nanti kita coba juga kalau misalnya ini kayak 12% tiap 4 tahun nih. Kan ini langsung tiap 4 tahun ya. Berarti kalau misalnya 2024 tuh udah berapa sih? Kayak berapa T-nya? Kalau misalnya 2024 kan T-nya jadi 6 kan. Jadi tiap 4 tahun sekali dia ada bunga segini. Coba kita nanti apakah sama hasilnya atau enggak. Mari kita 5 juta. Kalau misalnya kalian ada kalkulator, kita hitung bareng 1,03. Angkat, jangan lupa pangkatnya 24. Dan 5 juta kali 1,03 pangkat 24. Wow. Jadinya adalah 101,639,70. Eh, ternyata guys ada segini. Ternyata dalam 24 tahun dia menabung di bank itu jadinya 10.963.953 rupiah. Bisa-bisa naik. Nah,
Kita coba lagi, guys. Kalau misalnya kita ternyata pakai U-nya U6 tuh gimana sih? Kalau misalnya kita pakai U-nya U6, misal ini aku coba-coba aja. Apakah tetap sama atau enggak? Tapi ya, 1 ditambah. Kalau misalnya 12% berarti 0,12. Angkatnya adalah 6. Coba-coba aja. Aku juga belum mengerjakan ini, jadi aku on the spot ngerjainnya. Angkat 6, ini angkat 12. Ternyata beda. 24 dibagi 4 tuh kan. Bentar ya, aku coba cari dulu. Karena dia lumayan beda selisihnya kalau misalnya kita hitung kayak gitu. Iya, bentar ya, aku coba cari dulu. Ada kekeliruan, bentar. Atau teman-teman bisa bantu aku juga. Dan itu tetap kita tiap 4 tahun atau kita hitungnya per tahun ya. Soalnya kadang ada tuh yang kayak per bulan kayak gitu. Coba untuk tolong bantu aku.
Halo, Kak. Ini kok nggak ada suaranya ya? Oh my god, ya ampun guys, aku ulangi lagi deh. Maaf teman-teman. Terima kasih tadi. Siap. Aku dari mana ya tadi berarti? Dari awal berarti. Yang ini. Dah, aku lanjutkan dulu deh. Yang ini aku bantu pelan-pelan. Maaf ya teman-teman, setengah jam. Di sini kita kalau misalnya mau nyari jasad korbannya, kita harus cek nih di sini berapa waktu ditemukannya, terus kemudian suhu jasadnya 32 derajat, ya kan? Pas diketemukan sama polisi itu segini. Kemudian jasad tersebut dibawa ke ruang forensik nih buat dicek. Ternyata pas tiba dalam waktu 40 menit setelah ditemukan tuh, suhunya turun jadi 29 derajat. Dengan suhu luarnya ternyata di sana lagi 24 derajat. Kita disuruh memperkirakan kematian jasadnya tuh jam berapa. Kita udah tahu ya S0-nya atau waktu kita ketemukan adalah 32 derajat. Dengan selanjutnya kita juga diketahui di sini T40 atau 40 menit setelah ditemukannya itu ternyata suhunya jadi 29. Kita masukkan nih guys. Jadi ST atau suhu dalam suatu T itu sama dengan 24 ditambah konstanta eksponen pangkat K. Kita masukkan di sini S0-nya. Is 24 ini adalah SL. Kan? Sama dengan 24 ditambah CE pangkat 0. Sama dengan 8 sama dengan C. Jadi kita udah ketemu C-nya adalah 8. Kita masukkan ke dalam model matematisnya juga. ST sama dengan 24 ditambah 8 E pangkat KT. Udah nih, kita disuruh udah ketemu konstantanya, kita tinggal nyari yang namanya ketetapan. Di sini kita pakai yang kita ketahui T sama dengan 40. Jadi dalam 40 menit setelahnya. Yaitu kan suhunya jadi 29 ya. 29 sama dengan 24 ditambah konstantanya ini. Kita masukkannya ini 40K-nya juga. Udah. 29-nya kita kurangi nih sama 24. Jadinya 5. 5 per 8. 5 sama dengan 8 kali pangkat 40K. Udah. Kita biar hilangkan eksponennya kita turunkan 40K-nya. Dia jadi ln 5 per 8. Ketetapannya udah ketemu. Nah, note. Tadi aku sempat mute. Maaf ya teman-teman. Awal kematian itu dianggap, kita anggap nih, kita asumsikan dengan apa sih data yang nyata ya, atau kayak kita anggap tuh manusia awal kematiannya tuh ya tetap aja 37 derajat suhu normalnya tubuh. Nah, kita anggapnya segitu. Ini dianggap 30 derajat Celcius. Nah, kita kan disuruh nyari T-nya ya, karena kapan perkiraannya kan. Jadi kita masukkan 37 sama dengan 24 ditambah 8E. Kita masukkan ketetapannya 0,01175 E. Udah nih, 37-nya dikurangi 24 ini jadinya 7. Ya kan? Benar apa salah? 13 ya guys. Ada keliruan. 37 dikurangi 24, 13. Kalau misalnya aku ada yang keliru, tolong diingatkan guys. Ya, jadinya 13 per 8 sama dengan E pangkat 0,01175. Udah, yang ini udah aman. Lanjut. Nah, dia jadinya LAN 13 per 8 ya. Kita cek 13. Jadinya positif. Tapi nanti kalau misalnya positif atau tidak. Bentar. Aku agak takut. Aku lihat dulu.
Tapi sama aja kok kalau misalnya. Ada negatifnya di sini. Oh, tapi aman. Aman, aman. Ini ternyata 41 menit, guys. 3198. Nah, kalau udah kayak gini di approx jadinya 41. Ternyata dia waktu kematiannya tuh 41 menit sebelum jenazahnya ditemukan. Jadi sehingga waktu kematiannya pukul, kan tadi jam 11 malam ya. Jam 11 malam tank. Berarti di sini 22:19. Ya, 19. Kayak gini guys. Biasanya tergantung sih, ini hanya kayak perkiraan semata aja. Nah, kayak gini. Terus selanjutnya, ini isotop ya. Kok isotop? Kita bahas yang umur isotop atau tetapan peluru Handa. Bukan umur. Masa. Masa yang tersisa. Isotop radioaktif mempunyai waktu paruh 20 tahun. Jika observasinya dimulai dengan 18 gram isotop, ketetapannya peluruhan tuh berapa sama masanya yang tersisa setelah 6 tahun itu berapa. Pelan-pelan penyelesaian. Bentar. Aku lupa rumusnya, jadi harus scroll lagi. Isotop ini ternyata pakai PT. Ya. Dan jangan lupa kalau misalnya ada paruh waktu yang kayak tadi. Harus P0/2. 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 Jangan lupa di sini dulu. Biar gampang. P0. 0-nya 11. Terus apa? 18 gram. Paruh waktu tuh 20 tahun ya. Jadi di sini P0/2. P0 lagi. Pangkat negatif KT. Udah. Dicoret-coret jadi setengah XKT. Setengah. Benar gak ya? Aku agak tidak yakin. Kayaknya ini, I know. Langsung aja, karena T-nya udah di sini ada 20 tahun, kita lanjut aja deh. P0 di sini. P0 sama dengan dua dulu. P0 pangkat negatif 20. Udah, jadinya setengah pangkat negatif 20. Di sini tuh biar kita nyari ketetapan K-nya berapa. Setengah kan, kita turunkan jadinya lah 2. 2 sama dengan negatif 20. Udah, jadinya K sama dengan oke. Ln 2
Terus yang ini negatif 20. Kayaknya negatif ya. Aku harus cek dulu. Apakah iya? Oh iya benar. Dia kan jadi len 2 ya. Kenapa kok jadi len 2? Dia nih harusnya kan sorry. Dia tuh harusnya len setengah. Nah, kalau misalnya len setengah, kita ubah karena dia negatif-negatif, jadinya tuh positif guys. Nah, kita ubah jadinya kayak gini aja. 0,034 657359. Kita approx aja 6 angka di belakang koma 0,346,8. Deh, ini adalah angka ketetapan K-nya. Ini deh. Ini adalah K kan. Kita masukkan nih guys. Ke dalam. Kita ditanyanya adalah P6. Nah, kita masukkan aja P0-nya adalah 18. 18 pangkat, jangan lupa negatif. P. Aku langsung masukkan ya. Negatif 0,034658. P adalah 6. Nah, langsung aja kita masukkan. 18 dikali eksponen dipangkat negatif 0,034658 dikalikan dengan enggak deh, keluar deh 14 gram. Sorry, ini adalah 1462. Nah, kalau gram boleh deh, dia 2 angka di belakang koma. Karena timbangan itu kan ada koma-komanya ya, jadi nggak apa-apa. 14,62 gram. Jadi penyusutannya nih, yang tersisa setelah 6 tahun, kan terjadi peluruhan ya. Dia sisanya cuma kalau peluruhan itu pasti di sininya jadinya negatif rata-rata karena dia peluruhan pasti akan berkurang. Nah jadinya gini. Terus lanjut sini penyelesaian. Kita baca dulu observasi fosil tulang yang ditemukan. Apabila fosil tersebut mengandung 1/20 sama aja kayak tadi. Dari kuantitas semula C14 atau C14, tentukan umur fosil tersebut. Kita disuruh nentukan umur fosil. Kemudian kita disuruh menentukan umur fosil apabila ada di sini apabila kandungan C14-nya tuh meluruhnya 40%. Jadi dia hanya sisanya 60% dari kandungan mula-mula. Diketahui waktu paruh C14 adalah 5.600 tahun. Sudah, kita lanjutkan. Ini nanti caranya. NT. Nice try. NTN 0 pangkat KC. Nah, sudah.
NT ini, karena di sini adalah waktu paruh, dia jadinya N0/2. N0/2 sama dengan N0 lagi, boleh N0 lagi. Ketetapannya, T-nya udah diketahui ya guys. Jadi E pangkat K atau 5.600. Nah, ini paruh waktunya emang aku samakan. Nah deh, dia jadi setengah dan E pangkat 5.600. Sudah, dia negatif ln 2 dengan 5.600. Kita lihat nih, kalau ternyata kayak di BMP ternyata udah sama ya 5.600 kan. Kita nyari ketetapannya juga pasti sama. Kayak gitu. Sama aja. Jadinya caranya adalah negatif 0,0001237. Ini adalah ketetapannya. Nah, udah nih. Kita masih belum. Kita disuruh nentuin umur fosil. Masih panjang, guys. Dulu di sini NT-nya di model matematis N0. E pangkat berapa nih E pangkatnya? 0, 1, 2, 3, 7. T. Ada saat T ya, jadi ada T. Udah nih, ternyata dia tuh mengandungnya 1/20 N0. Jadi NT-nya itu 1/10 N sama dengan kita masukkan lagi N0. Nyari apa? T-nya. 0,0001237. N0 ini kita coret-coret. Ya, biar hilang aja. (1/20) sama dengan E pangkat negatif 0,00123778. Ya, kita langsung aja T-nya berapa. T-nya berarti kan ln negatif dulu guys. Ln 20. Keburu itu. Ln 20. Kita nulis ln itu harus kayak gini tuh. Nah, ini positif ya jadinya. Karena negatif sama negatif. Ini ditulis 0,00012378. Yang atas ln 20. Berapa? Kita hitung. Ln 20 nih dibagi 0,001238. Wow, ternyata umur fosilnya itu guys udah 24.000. 24.202 tahun. Lama banget. Ini adalah umur fosil. Aku draw dulu. Terus highlight dulu. Ini adalah umur fosilnya. Nah, case yang kedua di nomor ini adalah kita disuruh nyari umur fosil jika diketahuinya tuh kandungan C14-nya tuh udah melurus sekitar 40%. Jadi yang sisanya cuma 60%. Udah, kita masukkan
40% kan 60 ya. Jadi NT-nya itu cuma 0,6. Ya kan? Karena dia 60/100 jadinya 0,6. 0,6 and 0. Masukkan aja lagi. Kayak tadi, kayak yang ini. 0,6 and 0 per K-nya 0,001238. T, ya kan? Kayak gini. Lagi-lagi nih kita harus coret N0 dan N0. Translasi ya, lagi-lagi. Ini deh. Kita langsung lan 0,6. Sama dengan lan 0,6. 0,6-nya kita turunkan angkatnya jadi 0,00012378 T. Ya kan? Turunkan. Kita cari T-nya. Lagi-lagi kita masukkan lennya di sini. Len 0,6 terus negatif 0,0001238. Nah, ternyata dia cuma umurnya tuh 4126. 4126 tahun. Kalau misalnya kalau sisanya tuh cuma 60%. Kayak gitu. Oh ya, ini juga bisa aja ketemu guys di ujian. Udah, kita lanjut ke soal yang nomor 5, kita taruh ke bawah aja. Pada suatu kandang. Ada suatu kandang hewan dengan daya tampung sebanyak 150 ekor dengan hewan sejenis ya, hewannya sama. PM-nya 150 ekor, kemudian P0-nya adalah 30 ekor. Nah, ini adalah T sama dengan 3, itu P3-nya adalah 70 ekor. Nah, tentukan tetapan K dengan banyaknya populasi hewan dalam 12 bulan itu berapa? Dan apakah dalam 12 bulan itu sudah mencapai daya tampung atau belum? Atau malah melebihi daya tampung? Nah, mari kita cari di sini. Yalah sayang. Kita scroll dulu karena aku lupa rumusnya. Aman. Nah, taruh di sini rumusnya. Salah. Ini aku juga nggak hafal lagi rumusnya. Untungnya kita yang namanya pemodelan ini kita open book, jadi aman aja. Kita masih bisa cari-cari di buku kalau misalnya. Tapi kalau misalnya open book pun ya guys, kita harus tahu juga materinya yang dipelajari itu apa, biar nggak kelabakan kalau misalnya buka buku. PM-nya adalah berapa nih? 150 ya. Awalnya 30 ekor. Terus diketahui lagi P3-nya itu 75. Ya, ini aja gampang. Masukkan PM-nya.
50. Ini 50 per 30. Nah, udah. Jangan lupa, ini harus disama dengankan dulu. Sama dengan 150 nih per. Kita harus kurangkan dulu. 1 ditambah 150 per 30 tuh berapa? 5 kan? 5 dikurangi 1, 4. Benar nggak? Ditambah 4 pangkat negatif KT. Nah, ini adalah rumusnya. Belum guys. Kita harus pakai P0 buat nyari ketetapannya. Ini berapa? P0-nya adalah 30 sama dengan 150 per 1 ini dulu ditambah 4 pangkat KT. Jangan lupa ada negatif. Nah, kita pindah-pindah 30 kali 1 ditambah 4 pangkat negatif KT. Ini. Terus yang ini apa? 150. Begini. Jadi tinggal 1 ditambah 4 pangkat negatif KT. Punya jadi 30. Lagi. Nah. Aku ada yang keliru, mohon tolong dikoreksi ya. Nah, ini kan jadinya 1 ditambah 4 pangkat negatif KT itu kan 5. Ini 4 sama dengan, karena dipindah ruas jadi 4. Nah, kebetulan banget. Oh my god, aku ada keliru kayaknya. Bentar, aku cek dulu ya. Karena dia kok tiba-tiba KT doang. Harus mau cek. Yang atas. Nah, di sini nih aku kelirunya. Nggak ada 3-nya, guys. Ya benar juga aku ada keliru. Kayak apa ya? Ternyata dia ini kalau misalnya kita nyari ketetapan tuh kita langsung aja 75 di sini. Kita pakai yang 3. Bisa nggak sih kalau misalnya yang pakai P0 nanti ini ya 0 jadinya 1 tambah 4 5 gitu. Nggak bisa. P-nya 3 Kak. Ininya juga 3 Kak. Terus yang ini juga 3 Kak. Udah. Yang ini juga 3 Kak. Ini guys. 4 bagi 4 kan lainnya 1 ya. Jadi kita turunkan aja. Negatif 3 Kak. Dan 1. Kak, itu 30-nya 5 dong. Yang mana? 30. Iya. 30. Terima kasih. Ini jadinya 2. Iya kan? Iya kan ya Kak? 2 ya? Iya benar. Ininya jadi 1. Terus yang ini lan-nya jadi lan negatif 4. Karena kalau misalnya 1/4 kan jadi negatif. Ya. Kita kita hitung deh. Lan 4 dibagi 3. 0,5.
462. Nah, udah. Hanya ketemu, kita tinggal nyari yang 12 bulan. Jadi P12 kita masukkan 150 per 1 ditambah 4E pangkat negatif 12K. 12-nya udah diketahui. K-nya udah diketahui. Tinggal kayak gini. 0,462. Tinggal sama dengan kan, kita tinggal cari 150 dibagi 1 ditambah 4 eksponen pangkat negatif 12 dikali 0,462. Udah deh, ini 147 6 8 9 6 3. Atau kalau misalnya di ekor ya, ekor kita harus approx-nya jadi 48 ekor. Nah, ternyata guys, karena dia daya tampung maksimalnya 150, ternyata dalam 12 bulan pun itu masih belum mencapai daya tampung. Nah, kalau misalnya kalian mau mencari dalam berapa bulan sih ini bakal memenuhi daya tampung tuh, nah itu bisa kita lanjutkan pakai Excel. Nah, dari aku yang ini latihan soalnya udah cukup. Teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin dari Kak Dina? Kak Dian, sorry. Atau udah aman? P0-nya buat apa ya, Kak? Yang apa? Yang 30. Cuman diketahui itu. Ya, cuma yang buat P0 aja sih, Kak. Kita ngitungnya tetap yang pakai yang P3 ini. Sebenarnya kalau misalnya mau explore juga bisa sih. Coba aja 30 sama dengan nanti ininya jadi 0. Coba aja. Tapi nanti K-nya nggak jadi kayak koma ini. Sama ya. Aku coba deh. Coba ya. Soalnya kan nanti E-nya tuh langsung kayak 0 kan. Jadi dia nggak ada ketetapan K-nya gitu loh. Makanya dia nggak pakai yang 0. Kalau misalnya ini aku masukkan 0. Kan jadinya tetap 0 ya. Nilai eksponen negatif negatif pangkat 0 tuh dia 1. Makanya dia nggak bisa dihitung. Jadi kita nggak bisa nyari K-nya kalau misalnya kita masukin yang 0-nya. Itu sih tadi. Aja. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Materi sebanyak ini di pemodelan yang keluar cuma 2 doang. Di UAS-nya. Ini untuk yang sesi 4 ini udah selesai. Yang sesi 5 kita lanjutkan minggu depan. Sudah bahasnya yang epidemi dan lain-lain. Populasinya. Tarsi udah selesai sih. Oke, Kak. Oke. Terima kasih ya Kak Dian sudah meluangkan waktunya dan teman-teman yang lain sudah join. Saya akhiri ya.